Pernah lihat kan, ada saham yang baru aja keluar dari notasi khusus, harganya langsung lompat tinggi. Kelihatannya sih kayak peluang emas ya, tapi tunggu dulu. Sering banget yang kita lihat itu bukan tanda pemulihan, itu cuma ilusi optik pasar yang bisa bikin kantong kita bolong. Yuk, kita bedah sama-sama. Kenapa ya saham-saham kayak gini tuh kelihatannya menarik banget? Jawabannya sebenarnya simpel. Euforia. Lonjakan harga di awal itu kayak magnet narik perhatian semua orang. Tapi seringnya itu cuma noise pasar, bukan sinyal fundamental yang beneran kuat. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa menarik, tapi apakah kenaikan ini beneran nyata dan bisa bertahan lama? Nah, supaya kita bisa bedain mana peluang dan mana jebakan, kita harus paham dulu aturannya. Kita mulai dari yang paling dasar, apa sih sebenarnya FCA itu? Ini bukan cuma istilah teknis yang ribet, tapi ini kunci buat baca situasi dengan benar. Jadi FCA itu sebuah mekanisme perdagangan khusus yang dipakai regulator buat saham-saham yang lagi diawasi ketat. Coba bayangin deh, ini tuh kayak pasien yang lagi di unit observasi khusus di rumah sakit. Nah, cuma karena pasiennya dipindah ke ruang rawat inap biasa, bukan berarti besoknya dia langsung siap lari maraton kan? Ini bukan sekedar kotak hukuman, tapi sebuah tanda kalau ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Oke, poin paling krusialnya ada di sini. Ketika sebuah saham itu keluar dari FCA, perubahan yang paling utama dan paling cepat terjadi adalah cara perdagangannya balik normal. Artinya apa? Likuiditasnya pulih. Saham itu jadi lebih gampang dibeli dan dijual. Coba perhatikan ya, yang berubah itu cara dagangnya, bukan fundamental bisnis perusahaannya. Dan disinilah banyak banget investor pemula kejebak. Mereka itu beli hype-nya, bukan realitas bisnisnya. Sekarang, ayo kita pisahkan dengan jelas. Mana yang cuma mitos pasar dan mana yang beneran fakta. Mitos nomor 1, keuntungan instan. Banyak banget yang mikir kalau saham keluar dari FCI itu udah pasti sinyal buat beli. Faktanya, yang terjadi itu cuma likuiditasnya kembali. Dan kembalinya likuiditas ini justru sering banget malah memicu harga yang naik turunnya gila-gilaan atau volatilitas ekstrim. Kenaikan harga di awal itu lebih sering karena efek mekanis dari sistem perdagangannya, bukan karena perusahaannya tiba-tiba jadi super bagus. Mitos kedua, mitos perusahaan sehat. Banyak yang berasumsi wah status FCA-nya dicabut berarti masalah perusahaannya udah beres. Padahal faktanya fundamental bisnis itu nggak bisa berubah dalam satu malam. Coba deh kita pakai logika. Apa laporan keuangannya tiba-tiba jadi biru semua pas statusnya berubah? Apa utangnya langsung lunas? Apa model bisnisnya jadi lebih kuat? Yang enggak, tentu aja enggak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Di balik euforia kenaikan harga yang seru itu, ada risiko-risiko nyata yang siap mengintai investor yang lengah. Apa aja tuh? Oke, ada beberapa resiko utama. Pertama, euforia sesat ini biasanya umurnya pendek banget. Kedua, akar masalah yang bikin saham itu masuk FCA, entah itu karena ekuitasnya, kinerjanya, atau yang lain, kemungkinan besar masih ada di sana, belum benar-benar selesai. Ketiga, ada potensi besar investor lama yang udah nyangkut bakal manfaatin lonjakan harga ini buat jualan, yang akhirnya akan harga turun lagi. Hasilnya, harga sahamnya jadi liar banget dan super sulit ditebak. Terus gimana dong cara kita menghadapi situasi yang kayak gini? Jawabannya bukan dengan ikut-ikutan panik beli, tapi dengan disiplin dan pakai kerangka berpikir yang logis. Ini adalah cara buat melindungi modal kita. Ini dia, daftar periksa yang sederhana tapi penting banget. Pertama, coba lupain dulu harga sahamnya. Cek lagi fundamental perusahaan dari nol. Ada perbaikan yang nyata nggak? Kedua, cari tahu dan pahami alasan spesifik kenapa dulu saham itu masuk papan pemantauan. Apakah masalah itu udah beneran tuntas? Ketiga, dan ini yang paling penting, kalaupun Anda tetap nekat mau masuk, Anda harus siap mental dan waspada penuh sama harga yang bisa jungkir balik kapan aja. Dan kalimat ini benar-benar menggambarkan pola pikir yang benar. Dalam investasi, apalagi di situasi kayak gini, tujuan utama kita itu bukan jadi dukun yang nebak-nebak harga. Tujuan kita adalah jadi manajer resiko yang cerdas. Kita harus sadar betul sebesar apa resiko yang lagi kita hadapi. Jadi kesimpulannya sederhana. Lain kali kalau lihat saham yang baru lepas dari FCA, jangan langsung tanya, wah harganya bakal naik nggak ya? Coba ganti pertanyaannya jadi, apakah risikonya sepadan dengan potensi untungnya? Nah, pertanyaan itulah yang membedakan antara spekulan dengan investor yang cerdas.